menolak lupa saat Presiden Gus Dur dilengsarkan secara politis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengsarkan secara politis oleh parlemen melalui sidang istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001. Sebelum pelaksanaan sidang, Gus Dur melawan dengan mengeluarkan dekret presiden. Perlawanan tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, tetapi menolak langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional. Salah satu di antara diktum-diktum ini adalah pembekuan DPR dan MPR. Karena itu TNI dan Polri berkewajiban untuk menghalangi adanya sidang istimewa yang akan digelar besok pagi. Sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya juga tidak terbukti secara hukum, karena pengadilan tidak bisa membuktikannya Gus Dur bersalah. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur pernah dituduh terlibat dalam kasus Bulog dan Brunei, sehingga harus turun dari kursi presiden. Publik mengingat drama di sekitar turbulensi politik ini sebagai Bulogate dan Bruneigate. Fraksi PDI Perjuangan menerima dengan baik secara utuh hasil penyelidikan Pansus terhadap kasus dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Dewan menindaklanjutinya dengan memberikan peringatan kepada Presiden atau memorandum. Anggota fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan walk out. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain itu, tidak ada konstitusi apapun yang dilanggar oleh Gus Dur. Sekali lagi, lengsernya Gus Dur lebih kepada persoalan politik saat itu. Tidak ada aspek korupsi sebagaimana yang dituduhkan mereka. Karena pengadilan sudah memutuskan tidak ada bukti Gus Dur bersalah, bersih. Karena itu semua pihak mesti tahu bahwa pelurusan sejarah itu perlu ada. Gus Dur pernah membeberkan dalang dari peristiwa pelengseran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Kursi presiden kemudian diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Megawati menjabat sebagai presiden kelima sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Merdeka! Gus Dur mengatakan dalam acara Kick Andy, dalang dari peristiwa pelengseran tersebut adalah Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Pelengseran tersebut, Gus Dur mengatakan bahwa 300.000 orang telah menandatangani petisi agar dirinya tidak lengser sebagai presiden. Gus Dur mengaku tidak ingin adanya perang saudara terkait pelengseran dirinya sebagai presiden.
Nahdliyin. Saya harapkan mudah-mudahan Anda dengan tenang pulang ke rumah dan jangan berbuat kecerobohan dengan merusak aset organisasi manapun, baik organisasi Islam maupun organisasi yang tidak berdasarkan Islam. Bagi penerusnya, Gus Dur selalu menginspirasi, bahkan ketika beliau sudah lama wafat meninggalkan kita. Bagi kelompok seterunya, Gus Dur mewariskan petuah tentang arah masa depan hingga kita bisa mengenali istilah unik dalam politik, seperti anggota Dewan Taman Kanak-Kanak, politik modal dengkul, hingga jenderal kunyuk. Selama menjadi presiden, Gus Dur banyak membuat terobosan. Kebijakan-kebijakan Gus Dur membawa pengaruh mendasar pada bidang ekonomi, hukum, hingga politik luar negeri. Gus Dur juga dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia yang paling sering menyelenggarakan lawatan luar negeri untuk tujuan diplomasi kebangsaan.